Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk hari ini kita akan mempelajari atau saya akan menerangkan mengenai menetapkan skala produksi dan perencanaan fasilitas produksi. Nah, sebelumnya saya itu sudah membahas mengenai langkah-langkah dari perencanaan produksi. Untuk hari ini saya akan membahasnya hanya di materi menetapkan skala produksi. Jadi apabila kita sudah menetapkan suatu jenis produksi yang akan kita hasilkan, maka langkah selanjutnya kita itu akan menetapkan skala produksi. Jadi, materi ini tolong diperhatikan baik-baik dan didengarkan baik-baik penjelasan dari saya. Jadi, yang pertama di sini itu ada tahap-tahap penetapan skala produksi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah routing, yang kedua scheduling, lalu ada dispatching dan follow up. Jadi yang pertama itu adalah routing. Routing di sini, jadi kita itu adalah di sini merupakan tahap di mana kita menetapkan dan menentukan urutan-urutan dari proses produksi yang akan kita lakukan dari bahan baku sampai nanti itu menjadi barang jadi. Lalu yang kedua scheduling, di mana di sini itu adalah tahap menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi. Jadi sebagai satu kesatuan dari keseluruhan kegiatan produksi. Jadi di sini adalah jadwal kegiatan proses produksi yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga itu adalah dispatching. Kalau dispatching di sini adalah tahap menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk memulai melakukan kegiatan proses produksi sesuai dengan routing dan scheduling. Jadi tadi routing adalah kita menentukan urutan-urutannya, lalu di scheduling kita menentukan jadwal kegiatan prosesnya atau prosesnya itu bagaimana kita jadwalkan. Nah, di sini baru kita memulai melakukan kegiatan proses produksinya di dispatching. Nah, yang keempat itu adalah follow up. Follow up di sini jadi adalah tahap menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mengordinasi seluruh perencanaan kegiatan proses produksi. Nah, di sini adalah kegiatan follow up. Lalu di sini selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip dalam menetapkan skala produksi, di mana di sini ada 3 prinsipnya. Yang pertama yaitu skala produksi harus sesuai dengan tujuan perusahaan atau tujuan usaha. Di mana maksudnya ini adalah kita itu jangan sampai bahwa tujuan perusahaan itu harus diubah disesuaikan dengan skala produksi yang terlanjur telah ditetapkan. Lalu yang kedua, kita itu harus memperhatikan prinsip praktis dan kesederhanaan. Jadi skala produksi itu harus mudah dilaksanakan oleh siapapun dan juga bersifat sederhana. Yang ketiga itu skala usaha bermanfaat dalam memberikan analisis dan juga klasifikasi mengenai kegiatan proses produksinya. Jadi dia itu harus bermanfaat. Lanjut yang kedua di sini. Di sini ada faktor-faktor dalam skala produksi. Yang pertama itu adalah sifat produksi. Jadi bila kita berbicara mengenai perencanaan produksi, nah di sini kita juga membicarakan nih masalah pemilihan proses produksinya. Jadi di sini tuh dalam sifat proses produksi itu ada 2 pemilihan proses produksi. Yang pertama itu adalah produksi atas dasar pesanan atau job order, di mana jika perusahaan ini menggunakan proses
produksi atas dasar pesanan, maka baik spesifikasinya itu atau jenisnya maupun jumlah atau kuantitas dari produk tersebut didasarkan atas pesanan yang masuk sesuai dengan permintaan pihak pemesan. Jadi misalkan pemesan itu hanya memesan produk sekitar 100, nah dia harus membuatnya produk itu adalah sesuai dengan pesanannya, yaitu 100. Lalu yang kedua itu ada pemilihan proses produksinya adalah produksi massal. Kalau produksi massal di sini tentunya kalian pasti tahu kan. Jadi produksi massal, jika perusahaan menggunakan produksi massal ini, maka baik jenis maupun jumlah produksi tidak didasarkan atas pesanan, melainkan atas apa yang diputuskan oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan atas dasar pesanan itu sesuai dari yang memesan, tapi kalau produksi massal, kita memakai produksi massal itu sesuai dari keinginan perusahaannya. Lalu selanjutnya, yang kedua itu jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Jadi di sini perusahaan itu harus atau perlu yang namanya mempertimbangkan jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Jadi yang pertama itu di sini adalah sifat produk. Jadi apakah produk kita ini termasuk barang habis pakai atau apakah barang tahan lama. Jadi kita harus tahu nih. Lalu yang kedua adalah kegunaan produknya. Jadi kita tahu apakah barang itu termasuk barang konsumsi atau hanya barang produksi. Lalu yang ketiga adalah kita harus mengetahui pembiayaannya. Apakah produk itu produk tersebut itu tergantung pada biaya satuan atau biaya total. Lalu yang terakhir itu adalah sifat permintaan, di mana apakah produk tersebut diproduksi atas permintaan musiman atau rutin. Jadi kita harus tahu tuh dari sifat produk, kegunaan produknya, pembiayaannya, lalu sifat permintaannya sebelum kita melakukan produksi. Lalu di sini yang terakhir adalah pola atau kebijakan produksi. Di mana pola produksi ini biasanya itu menyangkut masalah mengenai pendistribusian produksi untuk masa produk tertentu. Biasanya di sini itu dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun, lalu dia itu biasanya ke dalam periode yang lebih kecil, misalkan setengah tahun, triwulan, atau bulanan. Nah, pola produksi ini diperlukan perusahaan yang seringkali mengalami fluktuasi penjualan produk yang berakibat berfluktuasinya persediaan awal dan persediaan akhir produk. Nah, di sini itu di pola atau kebijakan produksi itu dia itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pola produksi konstan, di mana dia itu di sini itu didistribusi produknya itu dari tahunan ke bulan yang relatif sama besar konstan setiap bulannya. Lalu yang kedua itu pola produksi bergelombang. Kalau dia itu di sini sama merupakan distribusi produk tahunan ke bulanan juga, tapi dengan jumlah produksi dari bulan ke bulan tidak sama besar tergantung dari atau pada besar kecilnya penjualan. Lalu yang terakhir itu adalah pola produk moderat. Di sini jadi distribusi produk tahunan ke bulan juga dengan jumlah produksi dan persediaan yang berubah-ubah tergantung pada naik turunnya penjualan. Jadi biasanya itu memang tergantung dari besar kecilnya penjualan atau naik turunnya penjualan yang nanti kita akan lakukan. Nah, mungkin itu dia untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Jika mempunyai pertanyaan, silakan kalian bisa komen di bawah atau kalian langsung bertanya kepada saya. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.